Halo semuanya, di episode ini kita bakal tour Singapore Changi Airport. Dia adalah bandara udara yang sangat terkenal dengan green feature dia, yaitu ada banyak tanaman hias yang didekor di dalam sebagai desainnya. Nah, kebetulan saya barusan mendarat di sini di Terminal 3. Di episode ini kita bakal tour cara landscaping mereka dan juga saya bakal spekulasi cara ngerawat tanaman indoors. Dan di sini aku juga ketemu satu taman kupu-kupu yang ada di dalam terminalnya. Dan di taman ini ada banyak tanaman yang sangat indah sama kupu-kupu yang menarik. Di akhir episodenya ada green wall yang sangat besar, mungkin bisa bilang adalah green wall yang terbesar di seluruh dunia. Ayo kita tour bareng Singapore Changi Airport. Nah, di layar ada menara yang sebenarnya termasuk ikonik untuk Singapore Changi Airport. Di sini saya barusan turun dari pesawat dan langsung sudah kelihatan ada fitur tanaman di indoor. Di sini ada beberapa jenis pakis yang menarik. Terus di sana ada banyak bromelia yang sudah besar, yang sudah rimbun. Ini bromelia namanya Friesia. Sebenarnya dia sangat suka direct sunlight atau sinar langsung, tapi di sini dia lumayan happy juga ya ternyata. Kita bisa lihat kalau tanaman udah tua karena batangnya sangat panjang. Terus ada banyak Philodendron hederaceum dan pakis-pakis di bawah sebagai ground cover. Area ini mungkin termasuk yang paling gampang dirawat karena dia emang udah dapet sinar matahari yang cukup. Di sini ada Philodendron Black Cardinal, tunas barunya sangat menarik ya. Nah, bromelia ini sebenarnya di Indonesia termasuk lumayan mahal ya, mungkin 70 ribuan per tanaman, tapi di sini udah rimbun banget dan mungkin ini adalah hasil cacahan atau tissue culture. Karena sebenarnya dari Singapura pemerintahnya sangat dukung industri pertanian dan landscaping. Di sini ada Asplenium nidus yang sangat common, mudah dirawat, dan ada Blechnum gibbum. Di bawah ada banyak tanaman Selaginella. Kita bisa lihat kalau sebenarnya daunnya agak sedikit crispy karena humidity atau kelembab udara di sini termasuk lumayan rendah. Tapi mereka masih fine-fine aja ya tanamannya di sini walau humidity-nya kurang tinggi. Nah, kita bisa lihat nih kontrasnya. Tadi di sana alami versus ini ciptaan manusia. Kontrasnya lumayan besar ya. Terus di bawah sini ada area customs. Keren banget ini ada taman di dalam indoor, sinarnya juga lumayan dapetnya, tapi mereka kayaknya happy-happy aja nih tanamannya. Aku lihat di sini ada banyak Dracena, Bromelia, ada Aglonema. Tanpa fitur tanaman ini, mungkin ruangnya bakal kesan dingin dan membosankan. Nah, di sini ada beberapa tanaman sebenarnya mereka kayaknya kurang happy karena di sini sinarnya sangat low ya. Ini termasuk low light. Ada beberapa jenis Aglonema di sini. Bisa kelihatan nih daun barunya agak kecil. Nah, terus kita kalau lihat ini Ficus lyrata, dia sangat sebenarnya suka full sun, tapi kalau di sini mereka jadi nggak happy. Terus banyak Aglonema sebenarnya mereka mulai berbunga. Kadang-kadang tanaman berbunga karena mereka stres sebenarnya, bukan karena mereka lagi happy. Di sini pakai media tanam Leca balls, dia sebenarnya media yang sangat steril dan sangat poros. Walau tanaman ini nggak healthy banget, tapi lumayan kalau bisa ada sedikit hijau-hijau di sini, semua orang bisa apresiasi. Dan sebenarnya warna hijau itu sangat bagus untuk mata kita. Di sini ada fitur menarik, yaitu orang bisa menaik sepeda dan itu bisa power up HP-nya mereka masing-masing. Di sini aku ketemu satu taman kupu-kupu di dalam Terminal 3 Changi Airport. Ini semua orang bisa datang gratis, ada 2 lantai dianya. Nah, di sini ada tanaman Nepenthes, tapi mungkin karena lembabnya kurang tinggi dia nggak begitu keluar ya picture dia. Di sini ada banyak tanaman yang berbunga. Nah, sebenarnya tanaman ini penting untuk kupu-kupu karena bunganya kasih nektar yang sebenarnya adalah makanan untuk kupu-kupu. Di mereka juga ada kasih sign, jadi kita tahu nama jenis tanamannya. Lumayan untuk edukasi. Nah, di sini mereka ada banyak bunga yang untuk menarik kupu-kupunya untuk datang. Kalau kita lihat dari close up, bunganya keluar lendir-lendir kayak nektar, yaitu makanan untuk kupu-kupu. Ini fitur yang sangat menarik menurutku, bikin orang senang hati dan bikin kita tenang. Bunganya juga warnanya merah banget, bikin kita senang, bikin kita cerah. Nah, kalau lihat di bawah sini ada tanaman Cryptanthus, dia di keluarga Bromelia. Nah, di sini nemu satu begonia yang sangat langka, namanya Blancii mottled. Ini aku jarang lihat sih sebenarnya, tapi dia daunnya agak tebel, jadi mungkin dia nggak butuh humidity yang sangat tinggi. Dan begonia ini lagi berbunga. Nah, di sini ada nanas yang sebenarnya sangat wangi waktu aku filming dan banyak kupu-kupu lagi enjoy makanan pineapple-nya. Lihat nih, sayap kupu-kupunya sebenarnya cakep sekali ya warnanya ya.
Ini menarik sekali kalau di bandar udara ada fitur kayak gini biar orang bisa datang, bikin senang hati, relax, enjoy the nature. Coba bayangin fitur ini pasti waktu lagi bangun airport ada meeting, terus ada yang bahas bilang, oh gimana kalau kita mempunyai fitur taman kupu-kupu, dan project ini di-approve dan dijalanin. Karena sebenarnya ini budgetnya lumayan tinggi dan dia value-nya sangat banyak untuk airport nih. Lihat, banyak orang yang mampir ke sini, yang datang apresiasi, dan kontras banget sama urban landscape, yaitu airportnya sendiri yang sangat dingin, yang orangnya lagi buru-buru, yang udaranya kurang bagus. Tapi di sini sirkulasi udaranya sangat baik. Di sini ada Tomato Phylum Xanadu. Happy banget dia di sini di samping waterfall feature-nya. Jadi teman-teman kalau lagi lewat Singapore Changi Airport, apalagi di Terminal 3, silahkan mampir ke sini. Kalau lagi emang ke terminal lain, bisa juga naik tram service ke sini. Nah, di sini ada Monstera Thai Constellation. Sebenarnya ini tanaman mahal dan langka, tapi di sini ada juga ya. Di sini ada banyak papan untuk edukasi life cycle-nya kupu-kupu. Nah, kalau ada di sini, kita kadang-kadang lupa sebenarnya kupu-kupu datang dari cacing. Terus dia masuk ke fase yang ini ya, yang namanya pupae, bahasa Inggrisnya. Lama-lama dia keluar ternak jadi kupu-kupu yang cakep. Ini exhibitionnya lumayan sih menurutku, lumayan edukasi, lumayan menarik, dan mengingatkan kita gitu kalau alami itu sebenarnya penting. Nah ini kayak anting ya sebenarnya ya, kalau digantung kayak gini sebaris. Kalau kita lanjut tournya, di sini ada area seating, tempat duduk. Tapi lihat nih di tengahnya ada satu planter area yang ada sukulen. Nah di sini ada Cryptanthus, Sansevieria, terus ini ada Euphorbia, ada Sansevieria lagi. Nah Euphorbia ini yang variegata suka direct sunlight, jadi kayaknya dia agak gondrong ya di sini ya. Terus ada Euphorbia trigona yang tricolor. Ini menarik sekali planter sini sih, karena dia bikin area yang bentuknya menarik, terus kasih hijau-hijauan dan kasih sirkulasi udara yang bagus. Terus di sini ada beberapa kaktus yang warna-warni. Kalau kita lihat di belakang, dia tuh kayak ada layar, kayak ada kaca. Tapi kalau kita lihat dengan dekat, sebenarnya ini bukan kaca, tapi dia adalah TV. Ini lihat dari belakang kelihatan ada TV-nya. Saya penasaran sih sebenarnya ini buat apa fitur kacanya. Tapi lumayan menarik. Kalau kita lanjut, sebenarnya fitur ini ada repetisi di area lainnya. Dan ini Echeveria kayak palsu ya kalau lihat di belakang sono. Kayak tanaman plastik atau palsu, tapi ternyata dia asli. Karena kalau lihat di sini emang ada daun yang rusak. Jadi kita bisa kelihatan kalau ini sebenarnya bukan tanaman palsu. Nah, di sini ada area yang menarik. Kalau lihat ini kayak mall biasa, tapi kalau kita deketin, kita bisa lihat nih ada fitur taman di tengah-tengahnya. Di sini sangat keren, warna-warni. Ini ada banyak Spathiphyllum yang sudah lagi berbunga. Nah, sini saya lagi lihat kenapa tanaman full sun kayak gini yang hydrangea bisa berbunga di sini. Tapi kalau lihat dari dekat, nah ini dia masih di dalam pot. Artinya tanaman ini mungkin grow-nya di luar, tapi waktu lagi berbunga dimasukin ke dalam. Jadi mereka either sistemnya rental atau emang ada nursery yang di dekat sini yang punya banyak tanaman yang lagi disiapin untuk berbunga. Terus warna-warni di sini bikin kita cerah, bikin suasananya enak. Sorry ya bahasa Indonesia aku kurang bagus, jadi mungkin ada beberapa narasi yang kurang jelas atau yang sedikit off. Kalau mau lihat deskripsi aku pakai bahasa Inggris, ada di channel Inggris aku, Only Plants. Nah di sini ada exhibition juga Louis Vuitton sama Yayoi Kusama. Jadi exhibition ini sangat itu ya kompatibel sama landscaping yang lagi di sini. Mereka juga ada instalasi lampu yang kedap-kedip yang sangat menarik. Jadi kayak bawa kita ke dunia masa depan nih, atau dunia di luar angkasa mungkin. Terus ini ada banyak palem. Lihat nih palemnya sangat rimbun dan sangat sehat. Luar biasa sih ngerawatnya menurutku. Dan kalau aku lihat ini kayaknya palmnya emang biasanya di luar, di nursery-nya. Terus kadang-kadang dipindah masuk ke sini. Jadi ada sistem rotasinya nih. Kalau lihat masih di dalam pot. Tapi lihat nggak effort banget nih. Setiap berapa minggu sekali harus di styling ulang, harus dirawat.
cara menyiramannya di dalam beda juga sama di luar. Kalau di dalam mereka nggak boleh sering disiram karena gampang busuk dan benyek. Dan kalau di dalam indoors kayak gini, gampang banget kena hama. Jadi menurutku ini sangat keren cara ngerawatnya dan effortnya luar biasa. Dan cara mereka letakin tanamannya juga menarik karena mereka ada isiin warna, lumayan random cara isi tanamannya, tapi sangat organik, sangat hidup cara layout warnanya. Ternyata di sini masih ada lagi sukulennya di depan. Nah, tapi kalau kita lihat di sebelah kiri, di sini ada Ficus lyrata lagi. Dia juga tanaman yang suka full sun, matahari direct. Jadi mungkin kita lihat di sini dia nggak begitu happy ya. Tapi yang menariknya lihat nih potnya di dalam tanah. Jadi ini mungkin dia masih hidup di dalam pot, tapi mereka cari akal pinter-pinter agar potnya tertutup di bawah tanah. Ini menurutku sangat menarik. Jadi tanaman ini kadang-kadang mungkin bisa pindah kalau dia lagi udah nggak sehat. Jadi idenya sangat menarik ya. Dan ini kalau bawa alami ke dalam sini, ke dalam area yang indoors, yang steril, rasanya jadi hidup gitu. Terus di tengah-tengah sini juga ada area landscaping yang menurutku lumayan menarik. Lihat nih. Sebenarnya kalau lihat jenis-jenisnya adalah repetisi. Sebenarnya nggak banyak banget jenisnya. Mungkin karena ini jadi gampang dirawat. Tanamannya kalau kebanyakan jenis tambah susah ya dirawat. Dan ada kemungkinan ini banyak adalah hasil nyacahan sendiri. Karena kalau kita ingat sebenarnya tanaman tuh selalu growing, membesar dan bisa dicacah, bisa dipropagasi. Jadi banyak kayak gini. Jadi untuk banyak orang mungkin hanya beli tanaman sekali doang di awal, tinggal investasi. Lama-lama dia bisa jadi rimbun, jadi banyak, bisa dipotong terus. Dan untuk area indoors, jangan takut. Sebenarnya banyak tanaman termasuk ini yang sebenarnya suka full sun. Dia bisa hidup berapa minggu di dalam. Tapi dengan sistem rotasi. Lihat nih, cordyline ini cakep banget coraknya. Variegatanya menarik. Nah, di sini nih yang gila nih. Ini abis lewat customs, ada green wall yang sangat besar. Lihat nih skalanya aku udah nggak tahu nih ini udah berapa besarnya. Nah kalau lihat dia sebenarnya dapat berapa sinar dari atas, ada sedikit natural light, tapi filtered ya, jadi nggak ada direct sunlight di sini. Terus ini juga ada palm, yang sebenarnya tanaman palm ini tuh suka banget sama full sun aslinya, tapi happy aja di sini bisa hidup. Jadi yang penting penyiramannya harus sesuai, jangan kebanyakan. Nah di sini aku bingung banget. Lihat nih, ini green wall-nya super besar. Banyak jenis tanaman di sini. Aku lihat ada philodendron, hederaceum, ada epipremnum, ada scindapsus, ada pakis, ada tanaman pohon karet, ficus. Bingung sekali ya, gimana cara pasang tanaman kayak gini? Effort banget. Bukan hanya dari ongkos beli tanamannya, tapi cara ngerawatnya juga gimana gitu, bikin kita bingung, bikin pusing. Karena harus disiram setiap hari, harus di treatment untuk hama dan jamur atau penyakit. Jadi ini sangat effort menurutku. Ini kalau kita lihat dari angle lain, lebih besar di area sini. Terus warnanya juga menarik karena dia ada kadang-kadang isi sedikit pink, sedikit kuning. Terus ada area yang agak gelap. Gimana ini dirawat semua tanaman kayak gini? Lihat nih, areanya sangat luas. Dan saya nggak pernah lihat orang maintenance di sini. Mungkin mereka maintainnya di malam hari, waktu orangnya lagi dikit. Mungkin begitu, tapi gimana ini setiap hari disiramnya? Guys, kalau kita lihat dari deket, emang kelihatan ada berapa pot. Ada sistem vertical gardening ya. Tapi tetap aku penasaran, apakah ini self-watering system, jadi airnya dari belakang atau dari kiri ke kanan ngalirnya. Bikin bingung. Suatu hari mungkin aku kalau ada akses, mungkin Singapore Changi Airport bisa kasih aku akses cara rawatnya kayak gimana, cara styling, cara landscapingnya sebenarnya kayak gimana. Karena itu aku sangat penasaran. Ada banyak yang kita harus belajar
dari Singapore Changi Airport. Ini aku naik satu lantai ke atas. Nah, lihat nih green wall-nya, ternyata kalau dari atas kelihatannya kayak gini. Jadi dia tuh nyambung dari atas sampai ke bawah. Jadi sirkulasi udaranya juga sangat bagus untuk sini. Lihat nggak? Ini sebenarnya tuh ciptaan manusia nih, satu ruangan besar gini. Terus ada udara dari AC. Sebenarnya ini nggak healthy banget udara indoor kayak gini, tapi gara-gara ada tanaman, jadi ngerasanya soft, rasa tenang, dan rasanya lebih sehat. Di sini juga ada area terakhir, lihat nih silau banget, sinarnya keren banget. Ini adalah area karyawan kayaknya di belakang. Tapi ini green wall-nya bikin menarik sekali setiap kali kalau kita jalan, lagi jalan menuju dia. Itu bikin kita tenang dan senang. Jangan lupa ini setiap hari emang harus dirawat. Ada yang siram, ada yang care, dan berapa bulan sekali harus di styling ulang. Moga-moga di episode ini kita belajar banyak dan dapat terinspirasi dari sini. Dan moga-moga di Indonesia ada fitur tanaman kayak gini, walaupun di mall atau di airport kita. Thank you so much ya udah nonton. Kalau belum subscribe, tolong di subscribe. Thank you, bye-bye.